Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sepanjang hari kita sudah melewati hari ini dengan baik. Di tengah segala kekhawatiran, di tengah segala hal yang mungkin telah kita lewati, telah kita alami, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita boleh berdoa, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan kita juga boleh mendoakan bagi banyak hal untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama memulai kebaktian doa kita pada hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, memuji, memuliakan namanya, karena kita boleh mencintai Dia dan kita boleh menyembahnya di dalam roh dan kekudusan. Allahku, ku mau sembahmu. Allahku, ku mau sembahmu, hatiku cinta padamu. Allahku, ku mau sembahmu, hatiku cinta padamu. Di hadiratmu ku mau renungkanmu, hatiku puji sembahmu. Allahku, ku mau sembahmu. Allahku, ku mau sembahmu, hatiku cinta padamu. Di hadiratmu ku mau renungkanmu, hatiku puji sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku. Di hadiratmu ku mau renungkanmu, Allahku, ku mau sembahmu. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Allahku, ku mau sembahmu, hatiku cinta padamu. Di hadiratmu ku mau renungkanmu, hatiku puji sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku. Di hadiratmu ku mau renungkanmu, Allahku, ku mau sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku. Di hadiratmu ku mau renungkanmu, Allahku, ku mau sembahmu. Bapa di dalam surga, sebagaimana lagu yang boleh kami nyanyikan ya Tuhan. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan, hendak menyembah Engkau. Ajarkanlah kami Tuhan menyembah di dalam roh dan kekudusan. Ajarkanlah kami Tuhan menyatakan isi hati kami kepada Tuhan. Sungguh hati kami mencintai Engkau Tuhan. Kami ingin mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami melalui doa-doa yang juga kami naikkan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih sepanjang hari Tuhan sudah menyertai hidup kami. Semua pengalaman yang boleh kami lewati hari ini,
di dalam suka dan duka, juga di dalam kekhawatiran-kekhawatiran yang kami alami. Biarlah kami belajar melihat Engkau Tuhan, yang boleh memuaskan hidup kami. Engkau Tuhan yang boleh memberkati kami, sehingga kami boleh tetap berdiri tegak, berdiri kuat, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kebaktian doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sungguh Tuhan, Engkau adalah kepuasan hati kami. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah kepuasanku Tuhan, Engkaulah sukacitaku. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku. Di hadirat-Mu ku mau renungkan-Mu, Allahku, ku mau sembah-Mu. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh menyadari, kita boleh berdiri sampai dengan hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Ada banyak kekhawatiran yang terjadi di sekeliling kita dan juga kepada kita hari ini. Karena melihat angka COVID yang terus naik, Bapak Ibu, membuat kita merasa gamang, khawatir, tidak tahu harus bagaimana lagi. Tetapi yakinlah kita memiliki Allah yang kita sebut dengan Bapa, Aba Bapa di dalam kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kepada Dia kita boleh berlari, hanya kepada Dia kita boleh berjalan bersama. Aba Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa, kiranya menjadi nama terindah dalam hidup kita dan memberi kita sukacita. Aba Bapa. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiran
cinta Kau. Biarlah lagu ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan masuk di dalam beberapa pokok doa. Kita terus berdoa bagi gereja kita. Kita bersyukur untuk keberadaannya sampai dengan hari ini. Dan kita terus akan mempersiapkan pelayanan-pelayanan dengan lebih baik. Secara khusus kita akan berdoa untuk persiapan ibadah live streaming yang akan diadakan saat ini tengah direncanakan untuk pengadaan alat dan rencana uji coba. Kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, semua kru yang melayani. Mari kita mendoakan mereka supaya dalam pelayanan ini Tuhan memberkati. Juga kita berdoa untuk kesehatan para kru dan setiap yang akan melayani. Kita tahu angka COVID naik terus dan kita rentan untuk mengalami penularan tersebut. Mari kita mendoakan para penata layan supaya Tuhan membentengi, supaya Tuhan menolong dijauhkan dari semuanya ini. Kita nanti juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk vaksin yang sudah diuji cobakan dan sudah didistribusikan, kiranya boleh tepat guna. Juga kita terus mendoakan untuk SKKK dalam pembelajaran online. Kita mendoakan juga jemaat dalam usaha pergumulan yang mereka alami, serta jemaat-jemaat kita yang dalam kondisi lemah tubuh, mereka dalam kondisi sakit di rumah masing-masing saat ini. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong, kita mendoakan mereka. Dan nanti kita juga akan berdoa secara pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Saat ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami hendak berdoa menyerahkan untuk gereja kami. Kami terus mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk gereja kami bagaimana melayani Tuhan di tengah situasi pandemi COVID yang masih terus berlangsung. Ada jemaat-jemaat yang rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Namun oleh karena situasi dan kondisi yang ada, masih belum memungkinkan Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul dengan bertatap muka. Namun kami ingin terus Tuhan tidak memadamkan api di rumah Tuhan, untuk kami boleh tetap melayani Tuhan, untuk kami boleh tetap memberikan pemberitaan firman Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu. Kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan, khususnya di tahun yang baru ini, memulai segala program yang akan dilaksanakan. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Kiranya Tuhan juga menolong memberkati hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani, para majelis, para pengurus komisi, supaya kami boleh dengan bergandengan tangan melayani Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, dan terlebih terutama ya Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang terbuka hatinya. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk rencana terdekat dari gereja kami, yaitu tengah dalam persiapan untuk ibadah live streaming. Kami rindu Tuhan ibadah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Mengingat adanya kendala-kendala yang terjadi, kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengadaan alat. Tentu Tuhan membutuhkan biaya yang cukup. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami memiliki kemurahan hati, mengasihi, mencintai gereja kami. Bersama-sama kami boleh mengadakan ya Tuhan, untuk alat-alat yang hendak digunakan. Kami boleh memberikan tenaga maupun dana kami, untuk bersama-sama kami mendukung pengadaan alat ini. Demikian juga nanti untuk uji coba yang akan dilaksanakan. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Kami berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang nanti juga akan melayani, para kru yang akan melayani. Tuhan, kami tahu tidak mudah bagi kami Tuhan. Saat ini ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam hati kami. Namun kami menyadari pelayanan pekerjaan Tuhan harus tetap berlangsung. Oleh sebab itu Tuhan, mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Mohon Tuhan membentengi setiap kami supaya dijauhkan Tuhan dari wabah atau pandemi COVID ini, supaya kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Tuhan kiranya memberkati kesehatan kekuatan kami. Tuhan kiranya menolong kami untuk tetap setia dan semangat melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan di tengah bangsa kami dan juga bangsa-bangsa lain, kami tahu dengan adanya COVID ini Tuhan, bangsa kami mengalami krisis. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memberkati. Sehingga bangsa kami boleh tetap ada sampai dengan hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong untuk para pemerintah kami,
memimpin negara dan bangsa ini dengan baik, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan jujur di hadapan Tuhan. Saat ini untuk penanggulangan masalah COVID-19 ini, sekali lagi Tuhan, kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu untuk vaksin yang sudah didistribusikan. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga vaksin ini sungguh-sungguh Tuhan tepat guna, boleh digunakan bagi mereka ya Tuhan, bagi setiap kami, sehingga kami juga boleh mengurangi dampak daripada COVID ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, untuk tenaga-tenaga medis, para dokter, para perawat, dan semua orang yang bekerja baik di rumah sakit maupun sebagai dokter. Tuhan kiranya memberkati. Mereka harus berhadapan dengan para penderita COVID yang saat ini tengah dirawat di rumah-rumah sakit. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Mohon Tuhan juga membentengi mereka, sehingga mereka juga dijauhkan dari pandemi ini. Sekali lagi Tuhan, kami hanya bisa memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini, untuk bangsa kami juga tengah berduka, oleh karena ada satu pesawat yang saat ini Tuhan hilang dan mengalami kehancuran. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang tengah berduka. Mohon Tuhan memberkati dan memberikan kepada mereka penghiburan, memberikan kepada mereka kekuatan untuk melangkah, untuk kembali Tuhan menghadapi hidup mereka tanpa orang yang dikasihi. Kami terus memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan untuk tim SAR yang masih terus bekerja. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan, memberkati kesehatan kekuatan mereka sekalian. Sekali lagi Tuhan, kami hanya bisa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kiranya duka cita ini Tuhan sungguh-sungguh boleh berlalu, dan Tuhan yang berkenan untuk memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga terus berdoa bagi sekolah Kristen Kalam Kudus, sekolah kami. Kami bersyukur Tuhan sampai dengan hari ini boleh dilakukan pembelajaran online. Tuhan kiranya terus memberkati guru-guru untuk semua program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Tuhan kiranya menolong, berikan kepada mereka juga kekuatan kesehatan. Demikian juga untuk para siswa yang tengah belajar secara online. Tuhan kiranya berkenan memberkati supaya mereka tidak mengalami kejenuhan, dan biarlah Tuhan yang akan menolong sehingga mereka boleh tetap dikuatkan dan mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga bersama-sama berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu, jemaat kami di tempat ini ya Tuhan, yang saat ini dalam pergumulan-pergumulan usaha pekerjaan mereka. Mohon kiranya Tuhan juga menolong. Kami sungguh Tuhan bisa merasakan bagaimana ketika usaha ini tengah dijalankan di tengah-tengah pandemi COVID yang masih berlangsung. Kami tahu ada penurunan-penurunan di sana-sini. Sekali lagi Tuhan, mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Mohon berkat Tuhan dicurahkan. Kami juga berdoa kiranya para pengusaha tidak mengalami pesimis, mereka tetap bersandar, semangat, dan boleh melakukan usaha pekerjaan mereka dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang lanjut usia dan saat ini juga dalam kondisi lemah tubuh. Kami mengingat jemaat lain juga yang dalam kondisi lemah tubuh dan mereka saat ini tengah beristirahat di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan jemaat-jemaat kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, pertolongan ya Tuhan kepada mereka yang dalam kondisi sakit. Tuhan, jamahlah supaya mereka juga mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap perawatan yang diberikan, obat-obatan yang diminum. Tuhan turut bekerja dan campur tangan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk jemaat-jemaat kami yang tengah bergumul untuk kehidupan mereka masing-masing. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan dapat memberikan kepada mereka kelegaan di tengah segala pergumulan yang tengah mereka hadapi. Terima kasih ya Bapa. Kami hanya menyerahkan setiap seru doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sekarang kepada jemaat-jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati. Jikalau ada pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu bawa kepada Tuhan, mari kita serahkan, kiranya Tuhan yang dari tempat yang maha tinggi mendengar setiap seru doa kita. Mari kita berdoa secara pribadi.
Bapa, di tengah segala pergumulan kami dan juga doa-doa syafaat yang boleh kami naikkan, mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini tengah bergumul dalam hidup mereka masing-masing. Pergumulan-pergumulan yang mungkin Tuhan, orang-orang terdekat sekalipun tidak mengetahui. Tetapi biarlah kami boleh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa mendengar setiap seru doa anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menampung setiap air mata yang tercurah ya Tuhan, untuk setiap pergumulan yang tengah mereka hadapi. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan kiranya menolong, sehingga jemaat-jemaat kami di dalam menghadapi pergumulan ini tetap boleh melihat kasih kemurahan Tuhan bagi hidup mereka. Tuhan kiranya memberikan kelegaan dan juga damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Secara khusus juga kami mengingat Tuhan untuk keluarga Bapak Jajuli Himawan dan juga Ibu Aichen yang tengah berduka cita. Karena anak kekasih mereka Tuhan sudah terlebih dahulu panggil pulang. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Supaya mereka tetap boleh berdiri tegak, menatap kepada Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan serta berjalan bersama dengan mereka. Kami serahkan keluarga ini, Tuhan kiranya menguatkan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk doa-doa yang boleh kami bawa dan juga doa pribadi kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita telah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Hidup kita yang dahulu adalah penuh dengan kecemaran dan dosa. Namun ketika Tuhan sudah mengangkat kita, membayar setiap dosa-dosa yang kita lakukan dengan darahnya yang mahal, oleh sebab itu kita boleh tetap berdiri tegak sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga boleh menangisi dosa-dosa, jiwa-jiwa yang terhilang daripada Tuhan. Kita perlu berduka cita untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita tidak lagi sia-sia. Karena kita sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih
Dengan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita akan sekali lagi bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Tuhan, Kau sudah menebus hidup kami dengan harga yang mahal. Kalau kami dahulu menangisi dosa-dosa kami, kalau kami dahulu Tuhan amat berduka cita karena dosa-dosa kami, sekarang kami boleh berbahagia karena hidup kami telah ditebus dengan pengorbanan di atas kayu salib dengan darah yang mahal, dan biarlah itu tidak menjadi sia-sia bagi hidup kami. Sekarang biarlah Tuhan kami juga boleh menangisi dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang lain ya Tuhan. Kami boleh berduka cita karena mereka yang masih hidup di dalam kondisi yang berdosa. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami memahami kebenaran firman-Mu. Pakailah juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Tuhan yang kiranya berkenan memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Matius pasal yang kelima ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, Matius 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita terjadi kita mengalami pasang surut melalui kehidupan ini. Tidak pelak lagi kita juga mungkin mengalami kondisi duka cita. Namun kapan sesungguhnya kita benar-benar mengalami situasi duka cita itu? Kapan kita benar-benar merasakan satu kondisi kita berduka cita dalam kehidupan kita? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita terlebih dahulu memahami apakah duka cita itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, duka cita adalah suatu kondisi atau keadaan, perasaan sedih yang begitu mendalam sehubungan dengan keterpisahan karena kematian atau karena kehilangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kita berduka cita. Yang pertama yaitu saat kita menghadapi terpisah dari orang-orang yang kita cintai untuk selama-lamanya karena kematian. Bisa juga mungkin karena bepergian yang di tempat yang sangat jauh dan kita tidak mungkin untuk berjumpa kembali. Biasanya kita juga berduka cita saat kita menghadapi kehilangan. Kehilangan barang berharga kita yang selama ini mungkin kita pegang erat, mungkin harta, mungkin jabatan dan apa saja yang bisa kita pegang dengan erat. Atau bahkan dalam tanda petik
Kita katakan bahwa itu adalah menjadi berhala kita karena kita pegang dengan erat. Kita menjadi sangat sedih oleh karena kita memperoleh semuanya itu dengan susah payah. Dengan cara yang tidak mudah dan sekarang harus lepas. Baik itu kehilangan ataupun sesuatu yang diambil oleh orang lain. Dan yang ketiga, kita berduka cita karena biasanya hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan. Tidak bisa kita raih. Ada kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada sakit penyakit yang tengah kita alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, duka cita yang demikian kita anggap sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin bisa melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kita. Mengoyakkan setiap impian kita. Nah yang demikian itulah yang kita anggap benar-benar sebagai satu kondisi duka cita. Saudara, bahkan duka cita yang sangat mendalam, kita anggap itu orang atau benar-benar atau barang itu benar-benar menjadi milik kita. Di dalam genggaman kita. Sehingga ketika itu lepas dari tangan kita berduka cita dengan luar biasa. Mengalami satu kesedihan yang luar biasa. Suatu keterpaksaan, emosi kita meluap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah. Ekspresi duka cita kita juga bentuknya bermacam-macam. Bapak Ibu, ada orang yang berduka cita itu dengan berdiam diri cukup lama. Puasa bicara, puasa bertemu dengan orang, mengurung diri sampai akhirnya menjadi depresi. Ada orang yang berduka cita dengan melampiaskan kemarahan mereka. Tidak bisa mengontrol dirinya. Dan mengalami kemurungan sepanjang hidup. Bahkan memutuskan sejak saya berduka cita saat ini, saya tidak akan lagi tersenyum. Saudara, ada yang tiba-tiba menjadi hilang ingatan. Sesaat dalam cukup jangka waktu yang sekian lama. Tidak mampu mengingat hal-hal penting dalam hidupnya. Boleh dikatakan amnesia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah menghadapi duka cita dan keterhilangan. Kemarin kita mendengar ada berita duka di antara jemaat kita. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang tua, seorang mama dan papa yang masih ada kehilangan anak terkasihnya. Tidak mudah bukan menjalani, kalau kita mungkin orang tua yang pergi terlebih dahulu kita merasa bahwa ya sudah saatnya. Tetapi jikalau itu anak kita yang pergi terlebih dahulu dan orang tua menyaksikan, saudara, sungguh satu duka cita yang tidak terkatakan. Saudaraku, di dalam menghadapi duka cita bukan hanya ekspresi, tetapi kadang-kadang dibutuhkan rentang waktu bagi setiap orang untuk memulihkan dirinya itu berbeda-beda. Ada yang waktunya singkat Bapak Ibu, 1, 2, 3 hari bisa segera berjalan normal kembali. Ada yang 7 hari, ada yang sampai bahkan bertahun-tahun lamanya menyimpan duka cita itu. Sampai mungkin bisa menimbulkan salah faham. Bahkan konflik di antara keluarga atau pasangan atau juga orang lain. Menimbulkan rasa bersalah terhadap orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun mungkin pernah mengalami duka cita dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara mengekspresikan duka cita yang tengah dialami dan juga berapa lama rentang waktu yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu memulihkan diri dari kondisi duka cita. Saudaraku, saya pernah mengalami dalam kehidupan saya, yaitu mengalami duka cita karena keterpisahan dengan orang yang saya kasih, yaitu papi saya. Mungkin saya pada waktu itu terlihat masih kecil, masih berumur sekitar 6-7 tahun ketika papi saya dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saudara, saya tidak mampu mengingat semuanya itu dalam waktu yang cukup lama. Sampai dengan ketika saya SMP, saya benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya papa saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Cukup lama bukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang kita alami sehingga kita mengekspresikan rasa duka cita yang begitu dalam? Masing-masing kita memiliki pengalaman dan duka cita kita sendiri. Namun saudara,
duka cita macam apakah yang hari ini kita baca, yang tengah disebut oleh Tuhan Yesus, dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudaraku, apakah duka cita yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam konteks di sini? Saudara, konteks Tuhan Yesus di dalam bagian ini ditujukan kepada mereka yang berduka cita karena mengalami penyesalan dalam kehidupan mereka oleh karena keberdosaan dan juga menangisi jiwa-jiwa yang berdosa. Jadi ternyata amat sangat berbeda dengan apa yang mungkin kita pikirkan, Bapak Ibu. Allah Bapa kita, Tuhan Yesus memang mengasihi kita, memperhatikan kita orang yang tengah berduka cita karena kehilangan maupun keterpisahan. Tetapi duka cita yang dibicarakan di dalam bagian ini bukanlah duka cita oleh karena kematian ataupun keterhilangan. Tetapi di sini adalah berbicara tentang orang yang berduka cita oleh karena keberdosaan yang dia alami, oleh karena keberdosaan yang orang lain alami dan menangisi jiwa-jiwa yang terhilang sampai merasa begitu berduka cita. Saudaraku, jadi ini bukan ditujukan kepada mereka yang sedang berduka karena situasi-situasi dalam kehidupan sehari-hari seperti kematian, kehilangan, kegagalan dan lain-lain. Tetapi kita tidak sedang membicarakan duka cita yang Tuhan Yesus juga boleh rasakan maupun Tuhan Yesus juga pedulikan dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan Yesus membenarkan bahkan memberkati orang yang berduka cita dan suatu perintah yang diberikan untuk memperoleh kebahagiaan bagi mereka yang tengah berduka cita tersebut. Sepertinya suatu perintah yang aneh dan satu terkesan tidak ada simpati pada Tuhan Yesus. Saudara, adalah mustahil bukan seorang yang tengah berduka cita, tetapi Tuhan Yesus memerintahkan berbahagialah. Berbahagialah atau aku akan mencurahkan berkat bahagia bagi orang yang tengah mengalami duka cita. Bukankah satu kondisi yang berlawanan, satu kondisi yang seolah-olah mustahil dan seperti di dalam dunia yang berbeda. Saudara, jika diekspresikan melalui wajah, maka akan sangat sulit sekali. Bahkan mungkin seperti orang yang memakai topeng. Bagaimana di dalam hati kita yang merasa sedih dan berduka, sementara kita harus memasang wajah bahagia. Saudaraku, sekali lagi ingatlah konteksnya. Bagian ini atau ucapan bahagia ini, sebagaimana kita sudah melihat di bagian latar belakang di atas, yang sudah dibicarakan beberapa waktu, bukan ditujukan bagi keadaan atau seseorang mereka yang berduka cita karena kematian seseorang atau kehilangan barang berharga. Saudara, mari kita coba melihat untuk kontrasnya terlebih dahulu. Bagian ini mungkin saja diperintahkan atau dikontraskan dengan hidup mereka yang penuh dengan gelak tawa atau sukacita, tetapi bukan karena perkara-perkara yang kita pikirkan jiwa seseorang yang terhilang karena dosa-dosa mereka. Tetapi mungkin ada gelak tawa karena perkara-perkara duniawi atau sukacita karena perkara-perkara duniawi. Saudara, bahkan ada orang Kristen yang menyangka kalau kita tertawa atau bersukacita itu tidak ada batasnya, ya. Maka mereka menyangka atau mengklaim bahwa mereka tertawa dipenuhi dengan roh atau tertawa di dalam roh. Saudara, justru dikatakan hal tersebut tidak alkitabiah. Di dalam Lukas 6 ayat 25, Lukas 6 ayat 25 di sana dikatakan, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Saudara, ini merupakan peringatan serius tentang orang-orang yang tertawa atau bersukacita karena perkara-perkara duniawi. Perintah ini atau peringatan ini peringatan yang serius yang tidak boleh diabaikan. Artinya kita tidak hanya tertawa dengan perkara-perkara duniawi saja. Tetapi ada kontras yang harus kita lakukan. Kita boleh mengalami duka cita dalam kehidupan kita. Duka cita bahkan yang sangat mendalam dalam kehidupan kita. Saudara, dalam bentuk apa saja, air mata kita, duka cita kita itu dibenarkan. Atau dalam tanda petik, dibenarkan secara Kristiani. Air mata Kristiani. Saudaraku, ada air mata Kristiani di dalam kehidupan kita.
Yaitu yang pertama, air mata yang ditumpahkan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, pernahkah kita menangisi jiwa-jiwa yang terhilang di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus ingin mengatakan jangan hanya tertawa karena perkara-perkara duniawi. Atau mungkin karena kamu tengah bersuka cita karena menerima sesuatu hal di dalam kehidupanmu. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengatakan, menangislah untuk mereka yang berada di dalam dosa, jiwa-jiwa yang terhilang itu. Air mata yang berikutnya juga ada air mata yang ditumpahkan bagi dosa-dosa kita secara pribadi dan dosa-dosa orang lain. Saudara, pernahkah kita menangisi dosa-dosa kita? Pernahkah kita merasa begitu menyesal dan berduka cita karena hari ini kita sudah melakukan sebuah kesalahan besar, satu hal yang melenceng daripada kehendak Tuhan? Adakah kita pernah dengan serius, dengan sungguh-sungguh menangisi untuk hal tersebut? Ada juga air mata yang harus ditumpahkan karena kejahatan dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kejahatan-kejahatan duniawi ini yang perlu kita pikirkan. Mereka yang menolak berpegang pada firman Tuhan. Mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan dan yang tidak lagi melakukan kebenaran dalam hidup mereka. Perlu kita tangisi. Dan air mata yang perlu kita tumpahkan bagi gereja-gereja Tuhan yang tengah mengalami penganiayaan, bagi gereja-gereja Tuhan yang tengah mengalami kesulitan, yang tidak dapat berkembang dengan baik oleh karena kesulitan-kesulitan dari luar yang dialami. Ada juga kesulitan-kesulitan dari dalam. Gereja, jemaat Tuhan bertikai satu dengan yang lain, tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling. Gereja menjadi kacau balau. Itulah yang perlu kita tangisi. Air mata untuk hal-hal inilah dibenarkan oleh Tuhan. Saudaraku, orang-orang seperti itulah yang berduka cita karena menangisi dosa-dosa pribadi dan juga kejahatan dunia. Tuhan menjanjikan penghiburan, Tuhan menjanjikan kelepasan dan juga memberikan perasaan berbahagia bagi mereka. Saudara, mengapa kita dikatakan bahwa ketika kita berduka cita karena hal-hal ini, itu akan dapat melepaskan kita dari sengsara kita karena kita tahu kita menerima pengampunan dari Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, penghiburan dari Allah diberikan kepada orang-orang yang demikian. Dicatat bahkan di dalam Alkitab. Di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan menyatakan air mata itu. Ketika kita menangisi dosa-dosa. Ketika kita menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk sesuatu yang rohani. Tuhan katakan bahwa air mata itu akan ditampung di dalam kirbatnya. Sungguh satu penghiburan Bapak Ibu. Air mata kita tidak tertumpah dengan percuma dan sia-sia. Di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama. Allah merawat orang-orang yang remuk hatinya. Oleh karena menangisi dosa-dosa orang lain dan dosa-dosa dunia ini. Kristus menawarkan untuk menuangkan minyak penawar ke dalam luka-luka hati kita. Dan mengucapkan kata-kata damai kepada hati nurani kita yang perih dan tercabik-cabik karena kita melihat dosa yang masih terus berlangsung. Di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-17, di sana juga dikatakan penghiburan sejati atau lengkap akan tiba waktunya, yaitu pada masa kesudahan zaman. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, yaitu mereka yang menangisi dan melakukan penyesalan atas dosa-dosa diri sendiri dan juga dosa-dosa duniawi. Saudaraku, jadi air mata itu tidak akan tertumpah dengan sia-sia. Bukan dari hasil perbuatan yang sia-sia, tetapi karena sesuatu yang berharga di dalam kehidupan. Allah memberkati air mata yang demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkat bahagia yang diucapkan Tuhan Yesus di dalam konteks ini ditujukan bukan juga bagi mereka yang tertekan murung jiwanya, yang mudah putus asa, yang tidak memiliki pengharapan. Bukan juga ditujukan bagi mereka yang memiliki gambaran diri yang buruk, sehingga sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan penilaian-penilaian orang lain, sibuk memperhatikan diri sendiri. Sehingga fokusnya hanya kepada diri sendiri, penilaian orang lain terhadap dirinya.
Saudaraku, sebaliknya orang yang sungguh-sungguh berduka cita karena dosa-dosanya akan mengarahkan pandangannya kepada kekudusan dan juga kemuliaan Allah. Allah yang kepadanya ia telah berbuat dosa, juga Allah yang mengampuni dirinya sebagai orang yang berdosa. Bukan sebagai orang yang takut karena ketahuan berbuat dosa, tetapi pengetahuan dan pemahaman bahwa ia telah berbuat dosa kepada Tuhan dan tidak melakukan perintahnya lah yang membuat dirinya merasa malu dan berduka cita. Saudara, rasa malu dan duka cita karena sudah menyakiti hati Tuhan. Satu pemikiran ilahi tentang dosa yang kotor dan menjijikkan. Saudaraku, bahwa karena dosa itulah kita telah mendukakan Roh Kudus Allah di dalam diri kita. Perasaan yang demikianlah yang peka akan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan menghiburkan semuanya itu. Orang-orang yang demikianlah yang akan mendapat janji berkat, kebahagiaan sejati dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kebahagiaan yang didapatkannya pun bukanlah kebahagiaan sebagaimana dijanjikan oleh dunia ini, yang hanya bersifat sementara, tetapi kebahagiaan yang bersifat kekal. Kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Kebahagiaan yang tidak ingin kembali ke masa-masa berdosa. Karena mereka tahu bahwa kebahagiaan yang demikian hanya bersifat semu dan sementara. Bahkan mungkin menimbulkan kegelisahan. Saudara, kepada jiwa-jiwa yang menyesal akan dosa-dosanya. Kepada jiwa-jiwa yang menangis dan berduka karena situasi dosa dan dampaknya yang begitu hebat bagi kehidupan manusia inilah Allah menjanjikan kebahagiaan yang sejati itu. Saudara, mari sekarang kita juga boleh menengok kepada diri kita masing-masing. Jika kita pernah menangis, bersedih dengan amat sangat, berduka cita dengan luar biasa, berpikiran sampai menimbulkan rasa sakit hati yang demikian, berpikiran ingin mengakhiri hidup kita. Karena apakah semuanya itu? Air mata yang kita curahkan dan kita tidak dapat menakarnya. Karena apakah semuanya itu? Hari-hari yang kita gunakan dalam kemurungan, muka muram, keputusasaan dan penyesalan, terbuang untuk melamun. Karena apakah semuanya itu? Anak muda yang waktumu habis hanya untuk menangis karena engkau putus cinta, bahkan sampai berbulan-bulan. Karena apakah semuanya itu? Harta benda yang engkau pegang erat, lepas dari genggamanmu sampai engkau menangisi, seolah-olah dunia ini runtuh. Karena apakah semuanya itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salahkah duka cita karena keterpisahan dengan orang yang kita kasihi? Tidak bolehkah kita menangis karena kehilangan yang kita alami? Saudara, tidak. Bahkan Tuhan Yesus dikatakan pernah menangis waktu mendengar Lazarus meninggal dan menunda 2 hari lamanya untuk bertemu dengan Marta dan Maria karena hatinya juga sangat sedih melihat kesedihan orang yang dikasihi, melihat mereka yang terpisah dengan orang yang dikasihi dari kematian, dan juga rasa simpati Tuhan Yesus kepada keluarga yang sudah berduka ini. Saudaraku, karena memahami betul kesedihan 2 saudara itu, itulah bukti bahwa Tuhan tidak mengecilkan arti kesedihan jasmani dan emosi jiwa kita. Tidak mengecilkan duka cita yang kita alami. Bahkan Tuhan sangat menaruh simpati kepada kondisi dan keadaan ketika kita tengah berduka cita karena hal-hal ini. Namun Tuhan ingin kita juga menyadari bahwa Tuhan pernah menangis untuk dosa-dosa kita di Taman Getsemani. Menyadari begitu mengerikannya keterpisahan, keterhilangan antara kita dengan Allah. Sehingga dia menangis sampai darahnya, keringatnya menjadi titik-titik seperti darah. Saudaraku, Tuhan begitu berduka karena dunia yang terhilang. Karena orang-orang yang dikasihinya jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Oleh sebab itu, dia merelakan dirinya bagi kita, mati di atas kayu salib, memberikan pengampunan bagi kita yang berdosa. Oleh sebab itu, hendaklah kita berduka cita karena setiap dosa yang kita lakukan. Hendaklah kita berduka cita karena kita sudah mendukakan Allah kita. Karena kita sudah mendukakan Roh Kudus di dalam diri kita. Saudaraku, Tuhan ingin kita menyadari berapa banyak air mata kita yang benar-benar tertumpah untuk kondisi-kondisi yang berharga itu. Saudaraku, Allah menaruh kepedulian kepada mereka yang remuk hatinya karena menyadari bahwa ia telah berbuat dosa. Sekecil apapun dosa Bapak Ibu, sebesar apapun dosa Bapak Ibu, kita boleh datang kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, dengan penuh penyesalan, dengan penuh duka cita. Karena Tuhan akan menghiburkan, bahkan menjanjikan berkat kebahagiaan dalam hidup kita. Allah menaruh kepedulian kepada mereka yang sadar bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan juga Allah memperhitungkan setiap dosa-dosa kita yang kita serahkan, yang kita bawa kepada Tuhan dengan ketulusan dan kejujuran hati. Tuhan akan memberkati kita dengan kebahagiaan. Tuhan akan melimpahkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jikalau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, melihat kembali kepada dosa-dosa kita, dan kita berduka cita karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu, kita tahu sudah mendukakan hati Tuhan. Mari kita datang dengan penuh penyesalan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak mengabaikan kita. Tuhan mempedulikan kita, bahkan menjanjikan berkat bahagia bagi mereka yang menyesali setiap dosa, setiap air mata yang tertumpah untuk kejahatan yang telah kita lakukan. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan keberdosaan kita dan memohon belas kasih kemurahan Tuhan. Allah yang penuh dengan rahmat, Allah yang penuh dengan kasih karunia, tidak akan mengingkari janjinya dan memberikan berkat bahagia bagi kita sekalian. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, tatkala kami datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang berdosa, tatkala kami melihat diri kami sendiri Tuhan, telah melakukan satu pelanggaran di hadapan Tuhan dalam kehidupan kami, dengan tidak mengakui Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami secara pribadi, maupun Tuhan sekalipun kami sebagai orang-orang yang mengakui Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, namun seringkali kami masih jatuh ke dalam dosa. Seringkali kami tidak terkendali dan lebih membiarkan diri kami, dosa mengendalikan kami, sehingga kami tunduk kepadanya. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan penuh penyesalan. Kami membawa setiap dosa-dosa kami yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Baik dosa yang kami anggap kecil ya Tuhan, yang selama ini mungkin kami abaikan, maupun dosa-dosa yang kami lakukan, kami tahu kami lakukan dengan sengaja dan itu besar. Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan rasa malu, tertekan dan berduka cita oleh karena dosa-dosa yang semacam itu. Kami datang kepada Tuhan. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Mengakui Engkau Tuhan sebagai satu-satunya yang memberikan kami pengharapan, yang dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan yang menerima kami sebagai orang-orang berdosa, dan memberkati kami Tuhan dengan pengampunan-Mu, dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau tidak akan mengingkari janji-Mu. Biarlah kami boleh sungguh percaya ketika kami mengakui dosa kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami tahu Tuhan senang menerimanya.
Dan kami pun Tuhan, diberkati oleh Tuhan, mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaktian doa pada malam hari ini. Kami akan menjalani kembali sisa waktu hari kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, kebaktian doa yang sudah kita boleh bersama lakukan pada hari ini. Sekali lagi biarlah Tuhan yang meneguhkan penyesalan kita, yang meneguhkan pengampunannya bagi kita sekalian. Kebaktian doa selesai saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati.